Swan itu apa? Swan the Ship. Swan the Ship. Angsa. Wah. Ini sih. Ini harus dijawab berat ini. Oh. Gak no aku. Soalnya aku ya cerita loh ke Jason Mbak Komik. Terus Jason Komik sempat ngasih tahu. Oke, terus udah parkir mobil ketemu Pak Dar dimarahin. Cerita. Ya wajar lah ya kan mobilnya Beliau. ya kan. Ya pasti dimarahin ya, kan mungkin itu konsekuensinya. Oke. Tapi besoknya saya belajar untuk tanggung jawab, aku benerin. Ya, gitulah ya, setiap apapun yang kita lakukan itu harus ada konsekuensi yang harus diambil. Bagus. Sangat membangun nggak? Bangun sekali. Sangat membangun. Bangun. Oke, gitu aja sih kok ceritaku. Coba ke Caca. Ya sama sih kayak aku deketi temanku dulu pernah. Ya konsekuensi ya dua, diterima atau ditolak. Ternyata yang ditolak. Oke, lanjut. Ayo Ca. Lampu ya api. Wah. Kayak cerita aku ini rasa deh tadi tentang masa lalu. Gak pokoknya Ya iya dong, kalau masa depan aku ya takut. Aku di masa depan itu pernah maksudnya kayak pas aku jadi cuilik iki ya pas aku jadi cuilik iki segini. sampai gak gitu. Iya, aku kurang ngechat. Ayo. Belum kenal. Jadi pas itu aku tuh lagi di rumah sepupuku Lin. Nah, terus di sana itu Lek. Apa? Kalau ulang tahun tuh pakai lin. Pas sebul pisan ya. Sorry. Kok disebul? Lanjut. Ayo lanjut ya. Terus gitu kan di rumah Lin itu ada kayak miniatur kecil-kecil gitulah dari keramik. Wah, gitu. betul. Itu tuh ditaruh di kan wastafelnya lebar gini nih, samping-sampingnya itu ada kayak ya itu ditaruh miniaturnya. Lah itu ada salah satu itu miniatur apa sih? Lagu. Hewan. Bukan. Apa? Swan itu apa? Swan the Ship. Swan the Ship. Angsa. Bodoh banget jok sih. Adap. Anu loh, musik Fast and Furious 5 itu loh, Swan dong. Hoops and Hop and Shaw. Shawn. Angsa. Apa? Angsa itu jadi di atasnya itu ada tali. Aku tuh Oke. mikir itu talinya gini loh, kayak loop gini loh. Iya. Ternyata itu kayak diikat di sini terus ada gini apa Kayak sisa ikatannya itu loh. Kayak gini berarti. Sisa iketan. Enggak. Bener dong katanya gini, kan bener. Jahat. Tak kira mau ditambahin, Rek. Aduh. Lanjut. Terus itu ternyata talinya tuh sing kayak gini diikat di sini terus tali itu habis di sini gitu loh. Lah aku tuh mau ngangkat gini loh, tak pikir loop mau tak angkat gini loh. Ternyata tuh gini, jadi pas tak angkat ini Aku bolong. iya, ciblok. Jadi kan tak pegang sik gini, tak gini loh, tak ocol, tiba pecah tuh. Lah aku tuh dulu jadi cilikku tuakutan. Apalagi mbak papa Lin. Nah iku wis aduh pecah rek. Terus itu nggak ada siapa-siapa si Anmar gitu, gak lama Mama Lin datang. Suara apa itu ya? Aku pengen Umur 3 tahun nih ini. enggak lah. Umur berapa? Apa kecil lagi? Iya, kan dia ceritanya masa kecil banget soalnya. Umur 6. Oh, 6. enam. Rasain loh yo. Salah segitu aja. Ya, Wih, berarti loh. dia setiap tahun bikin kesalahan. Oh. Setiap tahun pertama. Banyak cerita masa kecil saya. Sama kayak dulu kayak banyak cerita. Lanjut. Setiap hari. Kepikiran. Nah, mari itu gak lama. Papa Lin dateng. Iya. Siapa ini yang mecahin? Ada yang ulang tahun soalnya, papa bawa lilin. Lilin. Terus habis gitu Papa Lin datang, ditanyain siapa ini yang mecahin? Aku kayak takut kan budek. Terus apa? Gak jawab apa? Mama Lin
Tidak apa-apa anakku. Akhirnya aku gitu. Ya apa kok bisa jatuh? Bodohnya saya Jawab apa? bikin alasan diangkat semut. Jangan 6 tahun alasan diangkat semut. Soalnya kayak Diangkat itu, semut. iya aku mau diangkat semut soalnya tuh kayak menurutku tuh nggak seberat itu. Saya kayak si enteng ngono loh. Kayak bukan sing Semut ngangkat nasi bersepuluh. 1 butir. Ini butuh berapa juta? Ini atur angsa. Itu Iya tuh rasa cuma segini, kecil. Iya. Kayak aku mikir diangkat semut, malah gak sih dong ngamuk, malah guyu mama bawa ini. Akhirnya sudah jujur, enggak apa-apa, enggak marah. Terus gitu akhirnya iya tadi nggak sengaja jatuh. Iya gitu sih. Diangkat semut. Wes. Oke. Lanjut. Lanjut. Aku dong yang buka. Hah? Oh enggak ya Caca ya? Pernah nggak kamu takut akan penolakan? Setiap hari. Ini pertanyaan apa sih? Iso. Nih silakan. Oke. Pernah gak kamu takut akan penolakan? Oke. Aku Dek, butuh. mungkin pernah nggak? Aku bantu jawab. Ada rasa takut untuk menolak. Malah harus. Enggak takut. Oke, ayo jawab. Udah? Sudah? 1, Sudah? 2, 3. Pernah semua. Pernah dong. Ih. Terus? Yuk mulai dari ojek sana deh. Duh. Aku ya? Atau aku ya? Terserah atau Anda. Oh. Pernah nggak kamu takut akan penolakan? Pernah. Sih. Tapi kalian boleh loh. Apa kalau misalnya kalian mau ikut jawab, kalian bisa langsung komen aja. Nanti kita bacain. Gitu. Di segmen selanjutnya. Iya. Oh ya. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Oh iya, di segmen yang sama ya. Oke. Pernah takut penolakan? Pernah. Masalahnya saya kan tidak pinter berteman. Jadi kalau masuk golongan dan tiap pindah SD ke SMP, SMP ke SMA selalu sekolah baru. Jadi temannya selalu baru. Jadi nggak pernah punya rasa memiliki teman tuh yang dari SD gitu, nggak pernah. Sampai sekarang itu nggak pernah. Plus, Kan SD-nya di Bali, SMP iya, aku tuh SD di Bali. SD di Bali, SMP di Surabaya, SMA memang sudah di Surabaya tapi beda Beda sekolah. Jadi nggak ada yang temannya tuh sama terus. Jadinya kalau penolakan menurutku adalah aku bisa nggak ya gabung sama mereka karena temannya baru terus gitu. Itu sih kalau Tapi penolakan. apakah perasaan yang seperti itu harus bisa dihilangin nggak sih? Kayak tentang masalah penolakan ini kan pasti kan setiap orang kan pasti punya ketakutan dong. Nah, kalau iya. menurut aku sendiri ada nggak sih yang kayak ya sebenarnya rasa takut yang Apa seperti fear of itu? missing out gitu. Iya, itu harus dihilangkan lah maksudnya. Oh, Ya, kalau menurutku. aku pribadi sih lama-lama belajar neken itu dengan sendirinya kalau aku. Karena aku menurutku kayak manusia nggak mungkin kalau nggak berteman toh. Betul. Tinggal cari cocok-cocokan gumbulan mana yang obrolannya yang bisa nyambung. Terus keluarga sama keluarga tuh kan kadang-kadang tuh ada tuh temenan keluarga sama keluarga bisa pergi bareng, ada yang kayak gitu juga. Terus apa ya yang ternyata mamaku sama mamamu ternyata temenan juga, ada yang kayak gitu mungkin. Ya itu Tapi anaknya nggak bersama. Ayo lanjut. Aku punya temen maksudnya kayak gitu. lanjut. Kalau menurutku sih itu akan hilang dengan sendirinya karena tidak mungkin bertahan tanpa teman. Gitu. Betul. Tapi kadang-kadang itu kita menjadi orang lain untuk masuk ke kelompok tertentu itu yang kadang-kadang keliru. Misal kelompok tersebut itu genrenya jazz, Bang. Enggak, maksudku genrenya dia ini Kok sih genrenya? Enggak dong, Pak. tiap perkumpulan kan beda-beda tuh, guyonannya beda, terus kalau nongkrong bisa beda. Nah, kadang kita kepengen masuk ke gumbulan itu dengan cara kita ngubah karakter kita untuk biar bisa nyatu. Ternyata kalau udah kadung masuk, ternyata nggak cocok, keluar dari gumbulan jadi obrolan. Nah, itu kan kadang bisa terjadi kayak gitu. Gitu itu yang mesti sodok bijak gimana milihnya. Boleh berubah tapi berubahmu lebih baik. Apa? Oke, baik. Oke, gitu aku.
Oke, bagus. Saya lihat anu sih, memang menjawab sih sebenarnya. Buat aku ya. Oh iya. Soalnya aku kadang Sometimes. Terkadang sometimes hidup itu live. Enggak ya, kayak aku tuh sebenarnya ini aku langsung aku berarti ya. Ya. Kalau aku tuh penolakan tuh aku takut di mana aku tuh salah berekspresi gitu loh. Maksudnya kayak aku kan memang punya teman banyak tuh. Nah, aku takutnya gimana saat aku caraku untuk mengenal orang baru atau caraku untuk apa sih yang tak lakukan untuk supaya bisa berteman sama orang lain tuh takutnya malah Caranya jadi salah, salah. malah jadi adanya penolakan tadi itu. Jadi kayak malah ya seperti kok ngomong tadi bakal dirasani dan segala macem. Nah, lebih kayak gitu sih. Jadi makanya sebelum aku berteman kadang-kadang observasi. Maksudnya kayak oh ini jokesnya dibawa ke sini. Makanya kalau aku misalkan baru pertama kali ketemu kadang-kadang butuh waktu 1 jam untuk mengerti dulu oh ini jokesnya ke sini baru bisa nimpa gitu. Oh, oke. Kalau aku kayak gitu sih. Ya aku dulu kelas 5. Kelas 5 Seputar SD aku ya. Banyak cerita. Kalau kelas 5 aku sih ditolak. Ayo lanjut. Jadi Tuca ayo. Penolakan ya? Penolakan. Nah, tapi kalau pas itu aku nggak takut sih. Soalnya baru pertama kali. Baru pertama kali nembak cewek. Oh, jadi nggak masalah gitu ya? Iya, aku juga belum tahu belum tahu rasain. Jadi ya pertama kali. Carai. Oke. Aku kelas 5. Terus kayak aku tuh ada di satu kumpulan geng gitu. Power ya? Iya. Bahaya banget kumpulan geng. Geng motor. Wow. Berarti sejalan. Geng ngono lah. Terus aku wis tahu dari awal iki kayak misalnya aku tuh sebenarnya bukan sing secocok iku. Kayak Ketok caca. Cara- Oh, sorry. ya pokoknya intinya aku tuh nggak cocok berada di circle itu, cuman ya itu orang-orang yang sing ada di kelasku yang setidaknya bisa tak ajak koncoanku ya iku. Jadi kayak mau nggak mau ya wis itu konco sing sekelasku ya itu. Jadi kepaksa bukan kepaksa juga ya Akhirnya mau nggak mungkin ya mau masih nggak mau. masih SD juga kan ya masih ngikut-ngikut lah. Nah, tapi kayak aku tambah suwe iki kok tambah gak cocok ae. Aku pertama takut Pasti 5 SD. Nek misalnya aku keluar, aku tambah di kelas kok gak ono konco. Nah, begitu. ya, Jadi betul. ya wes akhirnya aku bertahan di situ untuk beberapa waktu sampai akhirnya kelas piro? Kelas 6 dan enggak salah. Kelas 6 Pindah ya gak naik kelas SMP. Same. Nah, itu baru aku kayak akhirnya memberanikan diri buat keluar dari circle Zona nyaman. Itu Iya. keluarnya ngomong. Enggak, ya Langsung aja. pokoknya diam-diam, bukan diam-diam ya. Kayak perlahan aja wes gak ikut jalan-jalan, wes gak spiro aktif lah nih grup ini. Betul. Aku sampai kuliah pun masih ada sampai Aku ya pas kelas 5 SD pas penolakan ya udah aktif mana sih di grup itu. sekarang. Di chat itu Di chat maksudnya. itu ya? Iya, di chat itu. Lost kontak. Gak lost kontak. Oh, nggak sih. lost kontak. Tapi ketakut juga aku. Oh, oke. Ini jadi cerita aku. Aku ya. Kamu. Gue. Pernah gak kamu takut gagal? Wah. Ini sih. Ini harus dijawab berat ini. Oh, Kalau yang ini kalau pertanyaan hampir terakhir. oke. Jawab ya. Coba. 1, 2, 3. Pernah dong. Pernah semua. Pernah. Diceritain? Boleh? Koni. Aku dulu. Iya, Koni. Oke. Nah, aku pernah takut gagal itu pas aku setelah nggak naik kelas yang pertama, kelas 10 itu kan pernah nggak naik tuh. Dari situ aku mulai takut sing namanya gagal. Itu bener-bener sing kayak Tuhan ini gila aku sampai nggak apa lagi, kalau sampai kurang apa lagi, kalau sampai kurang gini lagi itu takut aku. Maksudnya ya bener-bener wah ini kalau aku sampai nggak naik pun dampaknya itu besar gitu loh. Bakal sampai ke mental, ke orang tua segala macem. Jadi memang itu sih takut gagalnya di situ. Bukan hanya masalah sekolah ya, jadi takut gagal dalam segala hal juga. Terkadang muncul pikiran yang kayak aduh ya apa ya kayak gitu sih. Sampai sekarang. Kalau enggak sih gagalnya enggak, karena ini mungkin
Tapi nggak tahu ya, kalau dalam situasi tertentu mungkin pasti ada takutnya. Tapi kalau untuk sekarang banget lagi Nggak nggak ya? kepikiran sih gitu. Jadi udah kayak biasa saja udah ya. Iya biasa aja. Oke. Caca. Aku aku itu Oke. apa? Waktu SMA ini. SMA ya wes SMA 1 2 3. Aku pokoknya mulai SMA itu nilaiku wah terjun bebas. Wes kayak ya remedi terus kayak anggapannya hal yang biasa. Apalagi Ndek Petra Manyar kan saingannya ambek Petra Murid-murid. Manyar. murid-murid yang ambis. Sebenarnya aku sama Ambis sih itu apa? ambis tuh kayak apa ya? Main bis. Ambisius. Ambisius. Jadi Main kok bis. senengannya tanding-tandingan nilai. Ya, Tinggi. banyak sih kayak gitu dah. Apalagi di IPA, kelas IPA. Oh. Aku di IPA itu agak tertekan sih. Ya, aku benernya kayak komik. Nggak ada tuntutan nilai dari orang tua. Cuman nih ya gitu. Lek misalnya aku untuk nilai elek, aku tertekan dewe soalnya konco-koncoku ini sak kelas nilai lumayan api-api gitu. Jadi kayak remedi aku kayak malu gitu. Mulai itu aku kayak takut buat gagal. Maksudnya dalam artian remedi untuk dapat nilai jelek. Ya memang aku akhirnya setelah itu ada peningkatan, cuman kayak nggak sebanding ambil usahaku. Aku ngoyoh aku bener-bener nek Petra kan jam 6:30 wis masuk, 6:30 sampai pulang sekolah tuh jam piro? Jam 3. 3. Lah jam 3 itu aku nggak langsung pulang. Aku biasanya les pelajaran itu kadang 1 sesi, kadang 2 sesi. Lek 2 sesi lek pas ulangan. Satu sesi berapa Satu jam? sesi Makan itu loh itu. 1,5. Kalau 2 sesi. 3 jam. Pokoknya dia nek misalnya 2 sesi, aku lek wayahe ulangan. Terus 3 jam. biasanya lek misalnya aku pulang dari les pun sampai rumah makan mandi nggak langsung tidur, lanjut belajar lagi review sampai subuh. Baru aku besok bangun lagi jam 5:30 itu, 5:30 bangun sampai sore lagi. Itu tiap hari kayak gitu sampai akhirnya aku bener-bener stres toh, soalnya ya kadang aku usaha gue gitu tuh sih nilainya Hasilnya elek, biasa-biasa aja. biasa. Terus jadi kayak waktu akhirnya kelas kira itu Kelas 2. kelas ini SMA 3 Kak termasuk din. Kelas 2 semester 1 terakhir itu aku wis memutuskan kayak ya wis lah, sekolah. ya wis lah aku tak ngerjain saisaku. Soalnya aku ya cerita tuh ke Jason mbek Komik. Terus Jason Komik sempat ngasih tahu, ya kamu harus tahu lah mana sing worth energimu untuk fight sampai kayak gini dan mana yang enggak gitu loh. Like misalnya ini sekolah ujung-ujungnya kamu juga bakal lulus dan kedepannya nggak bakal kepake. Kayak apalagi kan aku jelek di kimia, fisika yang nanti di jurusanku ini nggak kepake juga. Jadi kayak gitu wes, gak usah terlalu ngoyo, pokoknya lulus wae. Ya wes akhirnya sejak itu wes mulai hilang Mulai ketakutan. Berarti kamu mau masuk psikolog udah dari lama berarti sebenarnya. Iya, dari kelas 11 itu aku senang no kiri. Wes. Oke, ayo lanjut. Oke. Pernah nggak takut gagal Kak? Kalau aku pernah. Nah, ini pernah sampai sekarang masih kadang. Yang membuat aku takut karena nggak pernah belajar SMP SMA, nyontek aja. Udah nyontek, dapetnya masih jelek. Jadi nggak guna nyontek kadang-kadang. Terus kalau udah SMA itu nyontek pun pernah ketahuan. Tapi gurunya untung baik karena aku orangnya nggak pernah melakukan kenakalan di sekolah, tapi nggak bisa belajar. Aku tuh bukannya malas belajar, tapi nggak bisa belajar. Jadi nggak bisa cara ngafal itu kayak gimana. Yang tahu tuh cuma cara ngitung. Jadi aku tuh kuatnya cuma di matematika, fisika, Kimia. ada ngitung baru bisa. Kalau pas teori, pas ujiannya teori itu agak susah. Jadi aku nggak ngerti teman-teman ini kok bisa menghafal segitu banyak. Caranya tuh bagaimana aku nggak ngerti. Berarti aku cara belajarnya ya. Caranya nggak ngerti. Jadi kalau Kurang pas lah. caranya nggak ngerti, ngoyo, nggak masuk-masuk, akhirnya
capek jadinya nggak belajar. Nah itu yang membuat nilainya tuh nggak bisa bagus, dan di titik kayak Caca belajar udah gimana hasilnya nggak bagus. Dan setiap ada ujian itu selalu jadi traumaku sampai sekarang. Jadi kalau ada ujian dan pilihan ganda itu trauma aku. Apa? Kok pilihan ganda? Pilihan gandanya kalau di SMA itu enak. Ketok yang paling bener. Kalau kalau ada A B C D, 3 tuh Ya, nyeleneh. masing-masing. Masih kamu ngawur, kamu sih bisa logika no. Lek di kuliah dari 4 itu bisa masuk. Tinggal cara pikirmu. Di mana yang paling benar dari antara yang benar. Nah, itu yang susah. Nah, itu kadang-kadang Sorry, Bro. kadang-kadang membuat aku ini harus bisa tapi menjebak, tapi ini harus bisa. Nah, itu dilemaku. Aku masuk kuliah di kedokteran ini itu kalau doa Mbak Tuhan. Kalau keterima, aku benar-benar waktu itu doanya dari awal ya. Kalau aku masuk IPA Tuhan, aku berhenti main game online. Game online dulu tuh zamannya di komputer semua. Nah, kalau masuk IPA aku berhenti game online. Masuk IPA ternyata dengan nilai yang ngepres. Masuk IPA, ngikutin harus janjinya sama Tuhan, ngikutin. Terus doa lagi. Kalau aku masuk kedokteran, aku berhenti nyontek seumur hidup. Masuk kedokteran ternyata. Nah, hasil aku harus janji dengan apa yang sudah aku ngomong ke Tuhan. Ya udah. Nah, tapi trauma tiap ujian nggak bisa hilang. Selalu ada rasa ketakutan, padahal seharusnya bisa nyantai. Nah, kalau nyantai itu bisa berpikir lebih enak bener. Dari ujian ABCD itu apa? Multiple choice. Aku lebih suka oral exam. Ujian tuh yang ngomong. Karena itu objektif. Ya, lebih ya. Nah, kamu bisa mengubah kata-kata di buku menjadi kata-kata sederhana yang kamu mau. Iya, betul. Nah, Enak sih kalau yang aku tuh cuma bisa kayak gitu, karena aku nggak bisa plek kayak buku. Cuma aku ngerti intinya tuh apa. Nah, itu yang aku sukanya oral exam di situ. Nah, sampai sekarang pun lulus di kedokteran itu butuh 2 kali. Jadi yang pertama gagal, kedua berhasil. Gagalku karena aku nyoba NIDE. Yang lain itu caranya kalau di UNAS itu ada kisi-kisi, ada detik-detik. Kalian belajar soal kayak gini kisi-kisinya, kalau nggak jawab kayak gini. Nah, di kedokteran itu di ujian akhirnya itu ada kayak gitu juga. Nah, tapi aku nggak mau nuruti kayak gitu. Masa ujian kedokteran yang aku udah susah-susah belajar, kok belajar akhirnya kayak detik-detik UNAS. Nah, aku berpikiran nyeleneh, nyoba, dan nggak lulus. Kelulusan nilainya itu minimal 66, aku dapatnya 65,5. Nyosek sih. 65,5 aku sampai nggak ikut liburan. Iya, itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Lagi Nyambung ya? Iya. Itu konsekuensi. Tapi aku di saat itu belajar berdoa, Tuhan, aku bukan minta lulus lagi. Aku doanya kalau aku gagal, aku nggak sedih. Saat itu ada retret KGC, Inside Out ya. Inside Iya. Out, pengumumannya itu di hari kedua. Hari keduanya Inside Out. Nah, ternyata nggak lulus ya. Akhirnya nggak lulus. Aku cerita ke orang-orang setelah retret selesai semua, biar aku cerita. Nggak sedih. Aku udah mempersiapkan, aku udah doa. Kalau aku nggak lulus, aku nggak mau sedih. Jadi kalau doa semua orang pasti pengen lulus, itu sudah pasti. Kepengen kalau ada lomba juara 1 itu pasti. Aku cuma belajar dari ilustrasinya orang. Kalau ada yang ngomong kalau aku nggak lulus, aku gagal, aku nggak mau sedih lama-lama. Itu tak lakuin. Karena bagiku nggak semua yang doa itu harus bagus dan dikabulkan, tapi cobalah berdoa untuk mempersiapkan hati kalau itu nggak sesuai dengan keinginan hati. Nah, Itu tentang respon. aku belajar di situ, dan alhasil di ujian aku untuk masuk pasca sarjana ini di UNER sama khawatir tes TOEFL lagi. Aku udah lama nggak belajar Inggris, tes TOEFL sama tes TPA. TPA-nya ada 60 soal, 60 menit. Ngerjainnya nggak selesai karena nggak nutut, benar-benar nggak nutut, soalnya terlalu banyak yang dibaca, jawabannya tuh harus cepet. Nah itu nggak nutut, nggak selesai, TOEFL-nya selesai, tapi nggak tahu benar semua atau enggak. Akhirnya lulus.
sama doaku ke Tuhan. Aku nggak minta lulus di gelombang ini langsung, enggak. Tapi kalau aku gagal, aku nggak mau sedih lagi. Tuhan kasih lulus, aku mau belajar tambah dewasa. Aku pengen setiap ke depan, aku nggak mau doa untuk apa yang tak inginin yang terbaik itu yang menurut orang harus lulus tepat waktu, lulus cepat, lulus lebih cepat lagi, lulus dengan nilai terbaik. Ya itu harapan semua orang, tetapi kan tidak semua orang bisa melakukan yang sama. Nah, kalau hasil aku mendoakan hidup di dunia, untuk sekolah ya untuk sekolah, tetapi aku pengen proses dijalani dengan benar. Gitu. Nah, Oke, next. Terakhir. wes aku tak sing ketuaan. Oh, enggak kok, enak mau Komek, bawaan terakhir sih. Aku wis 3 kali. Pernah nggak Iya, mempermalukan diri sendiri di depan gebetan atau orang yang disuka? Ini pertanyaan terakhir kok kayak gini Di sih. Pas banget ya. Pas banget. Agak random loh kita ngambilnya. Jawab. 1, 2, 3. Wah. Pernah semua. Di depan siapa? Gebetan atau tadi apa? Gebetan atau pasangan? Nggak. Hah? Oh, nah, oke. Hal memalukan juga lah. Kayak sekarang. Yuk, lanjut. Kalau dulu wah sering Pak bolak-balik mikir kayak aduh kok aku melakukan hal ini kayak kelihatan ngawur nggak ya? Kelihatan kayak waduh ini aku dianggap aneh nggak ya? Apakah ini suatu hal yang minus? Wow. Iya. Gitu toh. Benar. Iya, Iya benar. Makanya sekarang kan temen. Kan sekarang temen. Jadi ya perasaannya beda. Jadi ya karena memang sudah diketuk palu suruh berteman ya kan, ketuk palunya kan gitu. Ya, betul. Kita teman aja. Betul. Jadi ya sekarang mau berekspresi apapun aku tetap oke, tapi meskipun ada batasannya. Betul. Tapi setidaknya sudah nggak mikir kayak dan aku nganggep dia juga konco deket gitu loh. Jadi aku juga gak sing kayak ya. Tapi kalau misalkan ngobrol aku tetap sing bener gitu loh. Oh ya. Mos. Iya. Ya, nanti kita lihat aja. Oh, pernah lah. Iya, coba kalau mau ya apa? Kalau di depan saat apa? Pacaran. PDKT gak pernah. Karena kan masih PDKT. Maksudnya, Kalau ada hal yang memalukan terus gak jadi, wah wisi. malu Minus seumur dong. hidup. Sih. Iya. Minus. Makanya kalau udah pacaran, ya kasihlah 40% ke malu-malu itu gak apa-apa. Kalau sudah jadian, udah menikah, 100% memalukan. Jadi sudah nggak pernah ngurus ya? Nggak orang ngurus. Karena gak mungkin mundur kan. Wes, seumur urip nih. Jadi ya, apa Mau memalukan yang kecil apa yang besar masih? iya. Aku kan orangnya dasarnya introvert. Jadi nggak semua orang itu bisa tahu aku ini kayak apa, aku kayak apa. Tapi aku dari SMP tuh udah ngomong dalam hatiku. Yang tahu aku 100% itu cuma pasanganku. Asik ya. Sok misterius. Iya. Asik ya. Coba aku niru gitu ya supaya Nggak mungkin. Wes lah terus. Coba berubah besok. Berubah itu tidak semacam Power Ranger. Berubah itu butuh proses. Jadi bagi kalian yang dalam proses perubahan menjadi orang yang lebih baik lagi, semangat. Betul. Karena berubah itu perlu proses. Tapi kalian juga harus menekuni. Kayak gitu. Oke, jadi kita permainannya udah selesai. Tepuk tangan dulu. Jadi kita udah selesai game apa, Cang? Never have I ever. Oke. Thank you banget sudah nonton Niko. Caca At home. episode 1. Oke, jadi thank you buat Komek juga Thank you. udah nemenin kita di Niko, episode Caca. pertama. Oke, gitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk Like, Komen, dan subscribe. Dan kalian juga bisa follow Instagram. Instagram Rock Surabaya dan Rocket Rocket Surabaya. Jangan lupa Rocket Surabaya. Rocket.Surabaya. Rocket.Surabaya. Thank you. Thank you. God bless you guys. God bless you guys.